Pemirsa, gunung berapi kembali meluncurkan awan panas dengan tinggi kolom 400 meter dan jarak luncur 1000 meter. Guguran lava pijar juga terjadi sebanyak 26 kali dengan jarak luncuran maksimal 1000 meter ke hulu Kali Kerasak dan Kali Boyong. Guguran awan panas terjadi pada hari Selasa pagi pukul 5:01 waktu Indonesia Barat. Awan dengan tinggi kolom 400 meter dan jarak luncuran 1000 meter mengarah ke hulu Kali Kerasak dan Kali Boyong. Selain awan panas, juga terjadi guguran lava pijar sebanyak 26 kali dengan jarak luncur maksimum 1000 meter. Data kegempaan Gunung Merapi dari BPPTKG di Pos Jerakah Selo Boyolali dari tengah malam hingga pagi tadi terjadi guguran sebanyak 65 kali, hembusan 1 kali, dan fase banyak 1 kali. Hingga saat ini status Gunung Merapi masih berada di level 3 atau siaga dengan radius aman 5 km dari puncak. Untuk kejadian awan panas tadi pagi teramati dari seismogram dan CCTV Tunggul Arum, teramati terjadi 1 kali awan panas pada pukul 05:01 dengan tinggi kolom asap 400 meter, jarak Satreskrim Polrestabes Bandung meringkus seorang guru privat yang nekat menculik karena terlanjur sayang terhadap muridnya. Korban serta tersangka ditemukan polisi di Medan, Sumatera Utara. Inilah video rekaman CCTV saat SA membawa KJV, bocah 9 tahun di sebuah rumah makan di Kota Bandung, Jawa Barat. Saat itu korban yang tengah makan bersama ayahnya diajak pelaku untuk membeli baju. Karena pelaku telah kenal baik dengan korban dan keluarganya, maka ayah korban mengizinkan. Namun karena korban dan pelaku tak kunjung kembali, ayah korban melaporkan hal ini ke polisi. Berbekal hasil penyelidikan dan keterangan keluarga korban, polisi akhirnya mengetahui keberadaan SA di Medan, Sumatera Utara. Polisi lantas meringkus pelaku yang tengah bersama korban di kamar kosnya. Keduanya kemudian dibawa kembali ke Bandung, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan, motif pelaku menculik karena terlanjur sayang pada korban yang telah lama menjadi siswa privat pelaku. Pelaku adalah dulu pernah mengajar ya di perawat, ya. Kemudian dia sehari-hari adalah memberikan privat kepada masyarakat untuk anak-anak pelajaran. Kemudian antara korban dan pelaku memang sudah kenal, sehingga pelaku sayang dengan anaknya dan anaknya juga mau ikut kepada pelaku tersebut sehingga mau dibunuh. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, SA kini mendekam di sel tahanan Mapolrestabes Bandung dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Sementara korban telah diserahkan kepada keluarga. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Seorang ayah di Mataram, Nusa Tenggara Barat tega menganiaya anak kandungnya yang masih berusia 7 tahun. Barang bukti berupa tali dan bambu disita polisi. Inilah rekaman penyiksaan seorang ayah terhadap anak kandungnya yang masih berusia 7 tahun di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sang anak diikat di jendela dan dianiaya tanpa belas kasihan dan justru merekamnya. Video ini pun viral di media sosial. Berbekal rekaman video yang viral ini, polisi bergerak untuk menangkap pelaku dan menyelamatkan sang anak. Polisi menangkap pelaku beserta sejumlah alat bukti, termasuk tali dan bambu yang digunakan pelaku untuk menganiaya anaknya. Dari keterangan pelaku, ia tega menganiaya anak kandungnya demi memaksa sang istri yang bekerja sebagai buruh migran untuk mengirimkan uang. Ironisnya, uang yang didapatkannya dihabiskan pelaku untuk berjudi. Kemudian korban divideokan oleh tersangka sambil berkata, "Mamamu yang mau begini. Kalau mamamu tidak menelpon 3 hari, maka 3 hari tidak akan dilepas." Ya, jadi ini berupa ancaman yang ditujukan kepada istrinya yang bekerja
sebagai TKW di Singapura dengan tujuan mungkin untuk mendapatkan materi. Atas perbuatannya, AF dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara atau denda 15 juta rupiah. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung akan memediasi perkara anak gugat ayah kandungnya senilai 3 miliar rupiah. Anak yang menggugat siap minta maaf kepada ayahnya namun tidak menyesali gugatannya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat memberikan waktu mediasi selama 30 hari dalam perkara anak gugat ayah kandungnya senilai 3 miliar rupiah. Kedua pihak siap berdamai dengan mediasi melalui hakim mediator dari PN Bandung yaitu Hakim Heri Heriawan. Penggugat yaitu Deden menyatakan siap berdamai dengan ayahnya namun tidak menyesali gugatannya. Saya juga minta maaf apabila saya salah, benar-benar salah. Dan soalnya saya otomatis ini demi saya sayang sama orang tua. Benar-benar sayang dari lubuk hati karena mati juga pasti mengatakan mana bapaknya, mana ibunya pasti itu. Saya juga sayang benar sama orang tua. Karena itu harus mencium kaki pokok suara, Pak. Ya, saya siap. Ya, Pak menyesal nggak sih Pak dengan melayangkan gugatan ini sendiri? Saya tidak menyesal karena satu, saya sayang lebih sayang kepada orang. Sementara anak kelima Koswara yang juga digugat kakak-kakaknya menilai bahwa gugatan yang dilayangkan kakaknya sangatlah tidak pantas. Saya justru mempersilahkan bapak saya seluas-luasnya untuk bertemu sama Deden sama yang lainnya. Tapi itu ada buktinya kok semuanya. Yang menolak itu Deden dan yang lainnya termasuk almarhumah. Deden, almarhumah, Ajit dan Mukhtar. Dan terakhir itu Pak Komar pun dia pun menghalangi, justru mempersilahkan Deden, Mukhtar, Ajit, dan almarhumah untuk pergi duluan. Padahal bapak saya itu menyuruh, sini, ayo ngobrol lagi. Tetapi mereka malah berlalu begitu. Mediasi antara Koswara dan anak yang menggugatnya akan berlangsung selama 30 hari. Hakim juga mempersilahkan jika kedua pihak memperpanjang waktu mediasi dan meminta proses mediasi dilakukan secara sungguh-sungguh. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. RE Koswara dan anak-anaknya berseteru di ranah hukum berawal dari sengketa tanah. Koswara digugat 3 miliar rupiah oleh anaknya, sementara Koswara melaporkan anaknya ke polisi karena dugaan ancaman dan intimidasi. Di usia senjanya, RE Koswara disibukkan dengan perseteruan dengan anak-anaknya di ranah hukum. Senin kemarin, didampingi kuasa hukumnya, RE Koswara melaporkan 3 anaknya ke Polda Jawa Barat karena mendapat intimidasi. Pria berusia 85 tahun ini melaporkan Deden anak kedua, Ajit anak keempat, dan Mukhtar anak keenamnya terkait dugaan ancaman dan intimidasi. Koswara juga membawa video yang berisi dugaan dari anak-anaknya. Padahal ia mengaku sempat membuka komunikasi untuk menyelesaikan perkara gugatan secara kekeluargaan. Ke anak sayang, tapi jangan sampai begitu ke orang tua. Minta pelajaran aja, jangan sampai begitu, malu kedengaran orang lain. Dan takut benar nanti hajar ke bapak paling saya tidak mau lagi ke rumah, takut. Bapak ketakutan, Pak? Bapak takut? Betul. Karena dia kelihatannya betul, tapi walaupun begitu saya sayang ke anak. Bapak ini. Sebelumnya RE Koswara digugat oleh anak kandungnya sebesar 3 miliar rupiah karena sengketa tanah dan bangunan di Jalan AH Nasution, Bandung, Jawa Barat. Gugatan bermula ketika tanah seluas 3.000 meter milik orang tua Koswara yang sebagian disewa Deden anaknya untuk toko diputuskan untuk tidak lagi disewakan dan akan dijual, lantas hasilnya akan dibagi pada ahli waris. Namun anak Koswara tidak menerima dan memutuskan untuk membawa perselisihan ke meja hukum. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.
Seorang pria Parubaya tewas ditikam oleh teman sekampungnya di Bone, Sulawesi Selatan. Sengketa tanah diduga menjadi penyebab pembunuhan. Duel maut antar warga di Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan menewaskan seorang warga. Bahtiar yang sedang duduk di warung tewas setelah ditikam teman sekampungnya. Menurut keterangan saksi mata, pelaku datang ke warung untuk berbicara dengan korban. Namun korban emosi, cekcok pun terjadi. Pelaku menusuk korban 3 kali di bagian dada, bawah ketiak, dan pinggang korban. Dari penyelidikan sementara, penikaman disebabkan persoalan tanah. Motif pelaku diduga terkait dengan masalah tanah. Korban dengan keluarganya pelaku ini bermasalah. Pelaku kini ditahan di Polres Bone. Atas kejadian ini pelaku dikenakan pasal tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam upaya memperkuat kembali sektor ekonomi kreatif, Menparekraf Sandiaga Uno akan memperkuat kerjasama dengan Dewan Kesenian Nasional Daerah atau Dekranasda di Batam. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kualitas produk ekonomi kreatif tanah air. Kedatangan Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno disambut dengan pemberian batik Batam dengan motif pucuk rebung dan ikan marlin saat mengunjungi Dewan Kesenian Nasional Daerah atau Dekranasda di Kota Batam. Dalam kunjungan ini, Menparekraf bersama Wali Kota Batam Muhammad Rudi dan Ketua Dekranasda Kota Batam Marlin Agustina Rudi membahas pemulihan ekonomi kreatif Batam di tengah pandemi COVID-19. Para pelaku usaha berkesempatan menyampaikan langsung tantangan yang dihadapi selama pandemi. Apalagi sebagian wilayah perbatasan larangan masuknya wisatawan asing ke Indonesia berdampak bagi sektor ekonomi kreatif. Rencananya kami di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akan bekerja sama untuk membantu pemasaran baik dari sisi digital maupun kolaborasi dengan desainer-desainer nasional dan internasional. Yang kedua, kami ingin mengajak Dekranasda Kota Batam ikut berpartisipasi dalam program Beli Kreatif Lokal yang rencananya akan di-launching oleh Bapak Presiden di Danau Toba pada akhir Februari nanti. Dalam kunjungan ini, Menparekraf menyempatkan diri beramah tamah dengan para pelaku UMKM. Terdapat beberapa hasil kerajinan tangan seperti eceng gondok, tenun tradisional hingga batik tulis yang dipamerkan dalam kunjungan Sandiaga ini. Dari Batam, Kepulauan Riau, Rina Anggraini, Pandu Priyo, iNews melaporkan.